dan sumbu X hanya sebelah kanan saya karena semuanya positif. Ini adalah sumbu X. Di sini kita kasih titik pusat. Ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, dan ini sumbu Y negatif. Gitu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi yang sumbu Y yang negatif itu adalah negatif 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dan sumbu Y semuanya positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, ini salah, harusnya positif. Nah, penentuannya, cara penentuan untuk membuat grafik, kita akan lihat yang pertama yaitu persamaan 1. Nah, persamaan 1 dalam pemisalan didapatkan titik-titik yaitu 0, negatif 4, X-nya adalah 0, Y-nya adalah negatif 4. Kita kasih tanda, saya punya warna hijau. Kita kasih tanda di negatif 4. Terus titik yang kedua yaitu sumbu X ada 4, Y-nya adalah 0. Kita kasih yang X-nya 4 karena Y-nya 0. Jadi nah, selesai itu kita akan bentuk garis. Boleh sampai manapun kalian suka garisnya. Nah, yang kedua persamaan 2. Yang tadi yang ini adalah persamaan 1. Persamaan 1 itu tadi X dikurang Y sama dengan 4. Nah, sekarang menentukan garis yang kedua yaitu X-nya 0, Y-nya 6. Kita kasih warna apa ya? Oranye. Berarti Y-nya, berarti di sumbu Y 6. Terus yang kedua, titik yang kedua yaitu X-nya 6, Y-nya 0. Kita akan kasih garis titik di sumbu X 6. Nah, setelah terbentuk itu, kita akan garis lagi. Dan seperti biasa, sesuka hati kamu mau membentuk garis, terserah sepanjang apapun, terserah kalian. Dan ini adalah garis persamaan 2 yaitu X ditambah Y sama dengan 6. Nah, ternyata kita akan tentukan titik potong. Kembali lagi ke soal. Tadi di soal ada yang namanya tentukan koordinat titik potong. Jadi kita akan menentukan titik potongnya dengan menggunakan grafik. Nah, grafik di sini kita udah terlihat ada garis persamaan 1, X dikurangi Y sama dengan 4. Ada garis yang kedua yaitu X ditambah Y sama dengan 6. Berarti kita akan menentukan titik potong. Titik potongnya ini sudah terlihat. Titik potong di sini ada di sini.
pas sekali dengan lurus dengan sumbu X yaitu 5 dan sumbu Y itu adalah 1. Jadi saya ambil pulpen dulu. Jadi titik potong dari X dikurang Y sama dengan 4 dan X ditambah Y sama dengan 6 itu adalah 5,1. Selesailah contoh dengan menggunakan metode grafik. Nah, kelemahannya di sini kita harus tetap menggunakan grafik, dan grafik pastinya harus benar-benar menggunakan penggaris dan kertas berpetak atau buku berpetak. Itu metode grafik. Jadi untuk metode grafik dari soal yang tadi titik potongnya adalah 5,1 X, Y. Sekarang menggunakan metode kedua. Oke, sekarang masuk ke metode substitusi. Nah, sebenarnya metode grafik itu merupakan solusi untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Tetapi metode grafik itu kadang suka tidak tepat titik arahnya kalau tidak menggunakan kertas berpetak dan penggaris. Makanya ada solusi yang kedua, yaitu metode substitusi. Metode substitusi itu adalah metode menggantikan huruf dengan yang ada. Nah, bisa langsung kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh Nah, di sini saya memiliki contoh metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Negatif 2X ditambah Y sama dengan 7 persamaan 1. Negatif 5X ditambah Y sama dengan 2 persamaan 2. Tadi bukannya membedakan tentang soal. Kata-kata soal itu memang kadang-kadang berubah-ubah, tetapi tujuannya sama, yang penting sama. Tadi kan titik potong. Sebenarnya kalau misalnya soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dengan menggunakan metode grafik, itu juga bisa. Nah, terus di sini juga bisa tentukan titik potong dari sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Nah, saya akan ajarkan dengan metode substitusi, yaitu menggantikan. Kalau dari metode substitusi, kita harus merubah dulu persamaan. Nah, di sini kita lihat di persamaan 1. Persamaan 1 itu variabel yang berkoefisien 1 itu adalah Y. Kebetulan soalnya variabelnya 1. Ada variabel 1. Jadi kita cari aman bahwa ini variabel 1. Kita rubah dulu
negatif 2x ditambah y sama dengan 7. Nah, biar y sama dengan, berarti negatifnya pindah ruas jadi positif. Positif 2x ditambah 7. Jadi kita rubah dulu persamaannya. Terus persamaan 2, ini tadi persamaan 1, saya kasih tanda. Persamaan 2 yaitu negatif 5x ditambah y sama dengan 2. Sama, di persamaan 2 juga y-nya koefisiennya 1, kita cari aman aja. Y sama dengan 5x ditambah 2. Nah, di sini ada metode-metode tertentu untuk menggantikan variabel. Kita akan menentukan variabel x dengan menggunakan persamaan yang kedua. Di sini y sama dengan 5x ditambah 2. Karena di sini y-nya sama dengan 2x ditambah 7, jadi y itu diganti dengan 2x ditambah 7. Di sini 2x ditambah 7 sama dengan 5x plus 2. Nah, di sistem persamaan linear satu variabel, kalau kita ketemu yang seperti ini, berarti kita akan kumpulkan di mana yang bervariabel sama di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. Nah, itu kalian yang menentukan. Jadi 2x dikurang 5x sama dengan 2 dikurang 7. Jadi pindah ruas dari positif pindah ruas jadi negatif, dari positif pindah ruas jadi negatif. Nah, di sini variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 2x dikurang 5x itu hasilnya negatif 3x sama dengan 2 dikurangi 7 negatif 5. Ini perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian, jadi kebalikan. Kalau kita pembagian, pindah ruas akan menjadi kali. Nah, sekarang ini kali 3 dikali x, berarti negatif 3 dikali x, berarti negatif 3 kita pindah ruas, x sama dengan negatif 5 per negatif 3. Kenapa pindah ruas nggak berubah? Karena ini berbentuk pembagian atau perkalian, jadi pindah ruasnya itu bukan penjumlahan atau pengurangan. Jadi masih tetap negatif kali negatif itu positif, berarti x sama dengan 5 per 3. Nah, untuk x yaitu 5 per 3. Karena x-nya sudah diketahui, nah kita akan substitusikan lagi, akan menggantikan. Tadi kan persamaan 2, sekarang persamaan 1. Y sama dengan 2x ditambah 7. Y sama dengan 2 dikali x-nya tadi yang ini 5 per 3. 5 per 3 ditambah 7. Y sama dengan 2 dikali 5 per 3. Nah, untuk cara perkalian dalam pecahan, kita akan coba di sini 2 dikali 5 per 3. 2 itu kalau berbentuk pecahan, dia berdiri sendiri, nah bisa menjadi pecahan, yaitu per 1. Nah, kalau yang namanya perkalian itu langsung dijodohkan. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 1 dikali 3
sama dengan 3. Jadi hasilnya di sini 10/3 ditambah 7. Nah, di sini untuk mengetahui Y-nya, kita harus menjumlahkan dulu pecahan. Jadi ada bentuk pecahan dalam penjumlahan. Nah, cara untuk menghitung pecahan dalam penjumlahan, kita akan coret-coret sedikit di sini. 10/3 ditambah 7. 7 itu dirubah menjadi pecahan. 7 itu adalah 7/1. Nah, di sini akan saya bentuk cara, yaitu 10 dikali 1, simpan di sini. 10 dikali 1 10. Terus 3 dikali 7 simpan juga di sini, yaitu 21. Tetap positif per 3 dikali 1, yaitu 3. Nah, penyebutnya udah sama karena 3 dua-duanya, jadi saya satukan. Tinggal kalian jumlahkan 10 ditambah 21, yaitu 31/3. Nah, caranya untuk memperkecil atau bisa kalian bagikan 31 dibagi 3. Boleh coret-coretan lagi. 31 dalam kurung karena dia ada di atas. Nah, 3 yang di bawah di luar. 31 dibagi 3 itu adalah perkalian 10 kali 3, yaitu 30, yang mendekati 31. 31 dikurangi 30, yaitu 1. Dan hasilnya, nah, kalau ketemu yang seperti ini, kalian bisa pecahkan. Tinggal kalian tulis, karena ini dapat 10, kita tulis 10 di sini. 10. Ini 1, simpan di atas, per 3 ini ada di bawah. Jadi hasilnya 10 1/3. Jadi kembali lagi ke sini, hasil dari 10/3 ditambah 7, Y-nya sama dengan, yaitu 10 1/3. Himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 5/3, Y-nya 10 1/3. Nah, ini hasil dari himpunan penyelesaian sistem persamaan. Semoga kalian bisa mengerti paparan dari Ibu atau penjelasan dari Ibu. Dan di sini Ibu punya bonus soal untuk dikerjakan. Insya Allah Ibu akan kasih nilai atau poin sesuai dengan pengerjaan kalian, tugas-tugas kalian. Dan tolong absensi berada di kolom komentar, dan hasil dari tugasnya boleh di buku catatan. Nanti video ini harus dirangkum di catatan masing-masing atau pribadinya masing-masing. Insya Allah pertemuan yang akan datang Ibu akan nilai. Dan ini soal untuk kalian. Soal yang pertama menggunakan grafik. Soal yang kedua, nah di sini ada keterangan kenapa Ibu kasih kotak atau persegi, biar beda dari perorangannya. Nah, ini kotak ini nanti diganti dengan
Maksudnya dari kotak tersebut adalah ganti dengan tanggal lahir kalian. Contoh, tanggal lahir kalian itu 10. Berarti yang kotak ini ganti dengan angka 10. Nah, kalian bisa hitung. Gitu aja dari Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.